Selamat pagi, salam. Halo. Atas nama Majelis Jemaat dan Kepala Jemaat mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah Minggu Raya hari ini tanggal 7 Februari 2021 dan selamat berbakti kepada Tuhan. Ucapkan yang sama kepada jemaat yang mengikuti ibadah hari ini dari rumah masing-masing, karena Tuhan menolong dan memberkati kita dalam peribadatan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita merendahkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ibadah kita akan segera kita mulai. Mari kita bersatu di hadapan Tuhan. Kita mulai. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan aman dan kebenaran, anugerah-Mu yang ajaib, dalam hidupku selalu. Kita ulangi. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan aman dan kebenaran, anugerah-Mu yang ajaib, dalam hidupku selalu menyenangkan. Betapa agung Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan aman dan kebenaran, anugerah-Mu yang ajaib, dalam hidupku selalu menyenangkan. Betapa agung Tuhan. Betapa agung Tuhan.
kuatkan kami. Allah tidak biarkan kami sendiri. Berikan kami kekuatan untuk kami menjalani hidup yang tidak mudah. Di tengah demi banyak masalah, itu banyak pergumulan hidup, namun Tuhan terus ada beserta dengan kami. Betapa kagumnya kami melihat karya Allah bertindak setiap hidup kami, dan setiap apa yang Tuhan kerjakan baik adanya, itu iman kami tidak melihat. Dan jika kami ada hari ini semua anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak setia, terus pelanggaran demi kuat mendukakan hati Tuhan, mengapa selalu setia menolong keluarga kami. Bahkan Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk menikmati berkat-berkat anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa kami melihat perbuatan kami. Betapa bersyukurlah kepada Tuhan dengan perbuatan kami yang ajaib terus dikerjakan membuat kita hari ini dan seterusnya dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Amin. Besarnya karya Indah, betapa kagum kami melihat kasih Tuhan. Firman Tuhan yang kami Bapa Saudari, sucikan dan teruskan umat saat ini ya Allah. Kami beribadah kepada Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Ibadah kita akan dihabiskan oleh hambanya Bapak Pendeta Herman Hadi Basri. Mari bersama kita mengangkat pujian suci Tuhan.
dan anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Diambil dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 berbunyi demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Shalom, selamat pagi. Atas nama Gembala dan Majelis Gini Bersama Kasar, kami mengucapkan selamat beribadah baik Bapak Ibu yang beribadah dari rumah maupun Bapak Ibu yang beribadah di gereja. Dengan Tuhan memberkati. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menerima pagi hari ini, khususnya yang pertama kali hadir di tempat ini adalah anak kami, pertama kali hadir di tempat ini beribadah. Dari belakang, terima kasih Tuhan memberkati. Berkhotbah untuk pagi hari ini Ibu Pendeta Amelia ditugas Bapak Gubernur Bawatam, dan untuk minggu depan berkhotbah Bapak Pendeta Herman ditugas di Karisma Street. Kemudian Simas, Saudara Vanessa dan Gracia harap mempersiapkan diri. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan selamat tahun kepada Bapak Ibu yang akan berulang tahun tanggal 7 sampai dengan 13 Februari. Pertama ada Emmanuel tanggal 7 Februari. Yang kedua Vikaris Ipolas Damai tanggal 9 Februari. Yang ketiga Saudara Samuel Mai tanggal 12 Februari. Kemudian yang Mazmur 118 28 sampai 29 berkata demikian, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selanjutnya yaitu ibadah kategorial.
pada hari Selasa sudah dimulai kategorian dengan khotbah Pendeta Herman. Kemudian jam ibadah di situ tertulis jam 8. Ya, tapi kita mulai jam setengah 7. Jadi jam 18.30 atau setengah 7 sore. Pada pengumuman selanjutnya dalam ibadah kategorial semua sudah berjalan. Hari Kamis PKP, Jumat Pemuda, kemudian hari Sabtu persiapan. Semua menggunakan Zoom. Ya, pengumuman selanjutnya pertama telah dipanggil ke rumah Bapak Oma Agustina Mail Musamul di Serpong, Banten pada tanggal 4 Februari pukul 19. Kiranya penghiburan dari Tuhan menguatkan semua keluarga yang ditinggalkan. Kemudian pengumuman yang kedua, pada tanggal 12 Februari akan diadakan Rakerta untuk mohon setiap komisi untuk mempersiapkan programnya masing-masing. Demikian pengumuman. Kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan nikmati, baik secara pribadi maupun secara keluarga, yang telah Tuhan berkati dalam seminggu lamanya sampai pagi hari ini. Tuhan membawa kami masuk dalam hadirat bersama-sama menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk pertolongan Tuhan bagi semua jemaat di tengah pandemi COVID-19 yang telah Tuhan pelihara dan telah Tuhan berkati, sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa untuk para misionari yang melayani dalam dan di luar negeri, keluarga Pitengkesa dan keluarga Pendeta Sakir yang melayani di Kyrgyzstan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati keluarga ini, sehingga dalam pelayanan yang ada mereka semakin setia untuk boleh menjaga jiwa sebanyak mungkin orang Kyrgyzstan. Segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan berkati, dan biarlah dalam yang ada nama Tuhan dipermuliakan. Bapak sertai kami berdoa khusus untuk Pendeta Edi Maradia yang melayani di India Utara, juga keluarga Ishak yang melayani di Kamboja. Kami serahkan kedua hamba-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah India Utara dan Kamboja dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah menjadi alat kedua tangan dan kedua hamba-Mu ini di tangan Tuhan untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa untuk dimenangkan menerima Kristus secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021. Tuhan berkati, Tuhan menolong sehingga rencana ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Yang akan diadakan secara online kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Kami berdoa seluruh panitia yang sedang mempersiapkannya, Tuhan memberkati. Tuhan menolong apa yang menjadi yang dipersiapkan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang Tuhan buat. Bapak, kami berdoa juga untuk cicilan gedung gereja bulan Februari dan keterlibatan semua jemaat dalam pekerjaan Tuhan. Doa kami Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong semua jemaat yang ada, sehingga apa yang kami butuhkan boleh tercukupkan sebagaimana Tuhan telah memberkati beberapa tahun yang sudah berjalan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk jemaat usia lanjut yang sakit. Kami doakan untuk Oma Odek, Oma Bunga, Oma Tina, Oma Ayawela, Opa dan Oma Kaluti,
Bapak Samuel, Mama Nismar, dan Mama Hari. Semua hamba-hamba ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebagai orang yang sudah tua, Tuhan tolong dalam hari yang tua mereka terus mencari Tuhan, terus rindu dan bersekutu dengan Tuhan dalam setiap waktu yang Tuhan masih berikan. Bapak juga akan berdoa untuk Ibu Maria serahkan ke dalam Tuhan dan memberkati Tuhan menolong. Bapak juga akan berdoa untuk kesehatan semua jemaat Pasaman Makassar. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Biarlah seluruh jemaat kuat sehat karena pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan kategorial yang sudah dimulai minggu ini. Doakan untuk memberkati seluruh kegiatan kategorial, ibadah kategori berjalan dengan pertolongan Tuhan. Sarana yang kami butuhkan Tuhan juga memberkati, menjadi sarana untuk menyebarluaskan kebenaran. Terpuji dengan Tuhan Allah dalam nama Yesus. Bapak kami berdoa untuk Rakerta tahun 2021 di Hosana yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati seluruh pengurus yang ada. Apa yang diprogramkan boleh berjalan dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk iman jemaat dan pekerjaan jemaat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan kuatkan iman kami masing-masing. Tuhan tolongkan dalam pekerjaan yang ada, sehingga lewat apa yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Jadikan kami alat Tuhan dimanapun kami berada, sehingga dari hidup kami Engkau dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Berikan hikmat, kekuatan, kesanggupan bagi pemerintah untuk boleh memikirkannya, untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Dan biarlah di dalamnya dengan COVID-19 kami mau semakin setia kepada Tuhan dan nyatakan rencana dan kehendak Tuhan atas COVID yang terjadi di dunia ini. Diserahkan ke dalam tangan Tuhan berkati dan Tuhan. Terpuji nama di doa kami naikkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa-dosa kami. Dan janganlah membawa kami kepada Amin. Mari kita bermazmur kepada Tuhan. Bukalah Mazmur pasal 124. Mazmur pasal 124. Kita akan membaca keseluruhan ayat dalam pasal ini, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dan kita akan membaca secara bersama-sama, baca dengan pelan-pelan dengan suara yang keras. Dan untuk pembacaan Mazmur, jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Mazmur 124. Terpujilah penolong Israel, nyanyian syair Daud 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita,
dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 8 berkata, pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan saudara-saudara, satu-satunya yang begitu setia menopang keluarga saudara, satu-satunya penolong, satu-satunya penebus, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama meneruskan kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dalam pujian bersama bagaikan berjalan setiap hidup. Biar itu menjadi satu komitmen hidup masing-masing di hadapan Tuhan untuk mau seperti Yesus, mau dibentuk, mau terus diperbaharui sebagai alat di tangan Tuhan. Puji dan sembah Tuhan. Siap hidup.
selalu besar, Tuhan selalu besar. Kami kecil di hadapan-Mu. Kami tidak punya apa-apa. Tidak ada satu yang bisa kami banggakan selain karena Tuhan. Dan satunya yang layak disembah, pribadi satunya yang layak dipuji. Dan bila segala waktu berlutut di hadapan, mengaku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pujian hari ini berkata bentuklah kami itu pakailah seluruh dengan kita untuk memuliakan. Karena Tuhan ini masih setia. Mari saudara, anda pujian ini bersama. Mari jemaat, bagi Tuhan. Setelah ini firman Tuhan akan diberitakan bagi kita. Seperti Yesus mengundang kabarnya di pendeta yang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Anugerah-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami ada pagi hari ini memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Karena Tuhan ada di hidup kami. Karena Tuhan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami ada dalam keadaan baik maupun keadaan yang tidak baik. Engkau tetap terbaik bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengatur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami ada bersama untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami, memberkati setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau. Memberkati kami dengan firman Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdoa. Shalom. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah yang bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membuka dari surat 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Kita akan melihat dan menyimak dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau Anda kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Kalau demikian, aku upah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan
bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku mendapat bagian di dalamnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu belajar adalah kekuatan seorang saksi. Kita tahu bahwa tujuan Kristus datang ke dalam dunia adalah bukan untuk dilayani, melainkan Ia datang untuk dilayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Untuk itulah Dia mau menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Seorang teolog mengatakan bahwa satu-satunya motivasi yang membuat kita mampu bertahan hingga akhir dalam pelayanan adalah jika kasih Kristus menguasai dan menggerakkan hati kita untuk melakukan pemberitaan Injil. Hanya kasih Kristus yang bisa dapat membuat kita dapat memprioritaskan Kristus. Hanya kasih Kristus yang dapat membuat kita dapat memprioritaskan Kristus. Hal ini yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini sungguh nyata dan terbaca dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam teks ini jelas sekali mengungkapkan tujuan dari Rasul Paulus, yaitu memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Target yang ingin dia capai adalah agar orang-orang Korintus mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Artinya hidup mereka, perilaku mereka kontras dengan firman yang mereka dengar dan firman yang mereka pahami. Pertanyaannya, apakah jemaat di Korintus belum pernah mendengar firman Tuhan? Pernah. Apakah jemaat Korintus belum paham tentang firman Tuhan?
nyata dalam Injil Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini kita mau melihat beberapa hal apa yang dapat kita pelajari dari kekuatan seorang saksi Kristus, yaitu Rasul Paulus, untuk mencapai target yang ia ingin capai, yaitu orang di Korintus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada di antara mereka yang melenceng, jangan ada di antara mereka yang sesat, karena mereka adalah milik kepunyaan Kristus. Hal yang pertama adalah memiliki komitmen yang kuat sebagai pemberita Injil Yesus Kristus. Di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dikatakan di sana, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu adalah keharusan. Memberitakan Injil itu adalah keharusan. Bahkan jika aku tidak memberitakan Injil, maka celakalah aku. Sebuah komitmen yang sangat luar biasa dapat mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepadanya sebagai seorang pemberita Injil. Bahwa pemberitaan itu adalah sesuatu yang penting, yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh dibiarkan, yang tidak boleh dibiarkan ketika ada kesalahpahaman mengenai Injil itu sendiri. Siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya untuk mempertanggungjawabkan Injil itu sendiri. Sehingga di dalam kenyataan ini Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka kembali kepada konsep yang benar. Oleh karena itulah konsep ini ada dalam diri Rasul Paulus, bahwa memberitakan Injil adalah keharusan bagi. Rasul Paulus sendiri telah menekankan, bahkan telah memperingatkan dirinya sendiri. Dia tidak melihat orang lain, dia tidak melihat hamba Tuhan yang lain, tetapi dia secara pribadi memperingatkan dirinya sendiri bahwa tugasnya sebagai seorang saksi Kristus, kekuatannya sebagai seorang saksi Kristus itu adalah Injil. Untuk itulah dia dipanggil, untuk itulah dia dipercayakan untuk Injil. Maka dia memperingatkan berhenti melakukannya, main-main melakukannya, supaya dia lebih serius melakukannya, dia lebih fokus melakukannya. Nah, ini membutuhkan sebuah keseriusan yang luar biasa untuk dia dapat fokus melakukan keharusan ini. Ayat yang ke-17 di situ ditekankan di sana di bagian yang kedua, 17 bagian B dikatakan, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadamu. Keputusan hidupnya untuk mencapai tujuan, yaitu memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan, dengan komitmen inilah maka Rasul Paulus dia giat melakukan tugasnya tanpa dia menerima imbalan. Ayat yang ke-18 dikatakan, kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu hal yang terjadi dalam konteks ini, Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Korintus, dia mengungkapkan masalah upah. Rasul Paulus adalah seorang yang mendirikan jemaat itu. Artinya dia yang merintis jemaat itu. Jemaat dengan kondisi yang sangat terbatas, jemaat dengan segala kekurangan yang ada. Tetapi dia tidak melihat dia seorang yang berdiri di tengah-tengah mereka yang harus menuntut apa yang harus dia terima. Tetapi dia menyesuaikan diri dengan keadaan itu, dengan dia menghidupi dirinya sendiri. Ya, artinya bahwa mungkin haknya, dia punya hak untuk dia dapat mendapatkan imbalan dari apa yang dia lakukan. Tetapi Rasul Paulus di sini dalam kesempatan
dia dapat bertahan dengan segala tantangan yang ada. Yang kedua adalah dia menjadikan dirinya hamba bagi semua orang. Di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 itu diungkapkan di sana bahwa demi untuk kepentingan kerajaan Allah, Rasul Paulus mengubah orientasi hidupnya, yaitu menjadi hamba bagi semua orang. Ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sekalipun aku bebas, artinya aku bisa bebas mengatur kalian semua, tetapi tidak dia gunakan kesempatan itu untuk kemegahannya, untuk kepentingannya, tetapi justru dalam kesempatan itu dia menjadikan dirinya hamba dari semua orang. Hamba artinya dia siap melakukan tugas apapun, dia siap kerja, dia siap diperintah apapun yang dipercayakan kepadanya, tanpa lagi memikirkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam pengalaman Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya, dia rela untuk mengorbankan segala-galanya demi untuk. Sangat sulit kita menemukan orang yang berharga untuk suatu pekerjaan Tuhan. Sangat sulit untuk kita betul-betul rela, betul-betul menemukan orang yang rela membayar harga untuk suatu pekerjaan Tuhan. Rela berkorban harta, rela berkorban waktu, rela berkorban tenaga, apalagi berkorban harga diri. Dalam teks ini kita melihat bahwa Rasul Paulus dia rela menggunakan haknya dan dari tugas kerasulannya, dia rela untuk mengorbankan segalanya. Bahkan dia rela untuk dia tidak dihargai, dia rela untuk melakukannya demi untuk kepentingan Injil. Kalau kita baca tentang sejarah kehidupannya dalam pelayanannya, tidak sedikit orang yang menghujatnya. Dia melayani dengan sepenuh waktu, dia melayani tanpa imbalan, dia melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Bahkan bukan hanya dia dilayani, dia melayani sungguh. Ya. Dia mengorbankan segala sesuatunya demi tugas kerasulan. Tetapi Rasul Paulus tetap mengimani akan janji Tuhan. Nah, ini yang membawa dia sebagai seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Iman yang dia miliki itu sungguh nyata, terlihat dari orang yang melihatnya. Bahkan firman Tuhan yang dia imani sungguh nyata mereka melihat dalam dirinya. Pelayanan yang begitu padat, dia hidup mencukupi kebutuhannya sendiri, dia harus bekerja sendiri, dia tidak mementingkan atau dia tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang penting, padahal itu penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, kalau kita membaca ayat 1 dan seterusnya sampai 1 perikop ini, dibahas panjang lebar, ya. Dia bukakan hak seorang hamba Tuhan, bahwa sesungguhnya hamba Tuhan itu dia mendapat upah dari pekerjaannya, ya. Dia mendapat upah dari apa yang dia baca, dari apa yang dia tahu, dan dia akan menuai pada waktunya dari hasil pekerjaannya. Dia berhak menerima upah dari jemaat yang dilayani, tetapi dia tidak melakukannya. Satu hal yang membuat dia kuat adalah dia tahu pemeliharaan Tuhan itu sempurna, dan dia tahu panggilannya jelas, dan dia tahu bahwa dirinya dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
bahwa harusnya mereka sadar bahwa masalah ini bukan berarti bahwa mereka hilang dari pemahaman yang benar dengan cara hidup mereka dan pemahaman mereka ini. Hal yang ketiga adalah mereka memberitakan Injil untuk memenuhi tujuan Injil, memberikan hidupnya untuk tujuan Injil. Ayat yang ke-23 di situ dikatakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalam. Penekanan Rasul Paulus, dia katakan segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil, baik hal yang besar maupun hal yang kecil, dia melakukan karena Injil. Penekanan Rasul Paulus tentang tujuan dari penginjilan ini di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, istilah supaya aku dapat memenangkan atau menyelamatkan itu diulang sebanyak 6 kali. Diulang-ulang, Mengapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia itu membutuhkan anugerah, membutuhkan pengampunan dosa dan keselamatan dari Kristus. Dan itu hanya diperoleh di dalam Yesus. Hanya melalui karya penebusan Kristus. Nah, oleh karenanya saat ia melakukannya, ia bekerja keras agar Injil itu bisa disebarluas. Ketika dipercayakan, dia bekerja lebih keras lagi demi untuk Injil dapat diberitakan. Segala sesuatu dia lakukan karena Injil. Inilah tujuannya. Semua orang membutuhkan Yesus. Ini dasar. Ini alasan. Semua orang membutuhkan Yesus. Sebab tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Dia. Tidak ada. Ini alasan. Ini mengapa dia bertahan, mengapa dia berkorban, mengapa dia melakukannya. Karena dia tahu Yesus datang ke dalam dunia dengan cara yang sama. Maka dia juga harus hidup dengan cara yang sama. Bagaimana dia harus hidup untuk Injil ini? Kalau kita membaca ayat selanjutnya di ayat yang ke-26, di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, di sana kita dapat melihat bagaimana cara untuk memenuhi tujuan Injil yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama dikatakan di sana menguasai diri dalam segala hal, menguasai diri dalam segala hal. Ayat yang ke-25 bagian yang terakhir, menguasai diri dalam segala hal, supaya dia dapat memenuhi tujuan Injil itu sendiri, supaya Injil dapat diberitakan, supaya Injil dapat disampaikan, supaya tidak ada kendala dalam pemberitaan itu. Maka dia sebagai seorang hamba, dia belajar untuk menguasai diri dalam segala hal, termasuk masalah perut, dan juga hal-hal yang lain. Kalau dia sebagai seorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu menguasai dirinya, maka dia adalah orang pertama yang mundur dalam pekerjaan Tuhan ini. Karena melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan hal yang mudah, tetapi ini hal yang teramat berat untuk dia dapat melakukan. Tanpa dia dapat menguasai dirinya, dia tidak akan mampu melakukannya. Dan yang kedua dikatakan di sana di ayat yang ke-25, di ayat yang ke-26 dikatakan di sana bahwa dia berlari dengan tujuan, bukan tanpa tujuan. Cara untuk dia dapat memenuhi tujuan Injil adalah dia harus berlari dengan tujuan. Dia harus melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang jelas. Fokus yang jelas hanya Kristus. Kalau dia tidak dapat berfokus hidupnya kepada Kristus, maka dia tidak akan pernah bertahan dalam medan pertempuran. Dia tidak akan pernah bertahan. Oleh karenanya dia katakan bahwa berlari dengan tujuan, bukan tanpa tujuan. Nah, hidup kita ini harus ada tujuan. Tujuan kita menjadi orang Kristen ini harus ada tujuannya. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan tujuan
ketakutan, kesetiaan, dan seterusnya. Dia melatih tubuhnya dalam segala hal, termasuk hal-hal yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Dia melatih tubuhnya dan untuk menguasainya. Supaya apa? Supaya sesudah Injil diberitakan kepada orang lain, jangan dia ditolak. Pemberitaannya benar, tapi perilakunya ketika tidak benar, percuma. Maka ini harus sama antara apa yang diberitakan dengan perilaku yang dia tampakkan. Nah, oleh karenanya, maka perlu untuk melatih, menguasainya untuk memenuhi tujuan Injil itu sendiri. Jika direnungkan bagian firman Tuhan ini, kita sebagai seorang yang melayani Tuhan hari ini, siapakah kita? Apakah kita sudah sempurna dalam hal ini? Apakah kita sudah mampu melakukannya semuanya? Semua dalam proses Tuhan. Tapi ketika prioritas kita, hidup kita, pelayanan kita, panggilan kita hanya untuk Kristus, saya percaya Tuhan pakai kita luar biasa. Saya juga belajar dari bagian firman Tuhan ini. Apakah prioritas saya sepenuhnya adalah untuk Tuhan? Perlu untuk selalu direnungkan kembali dan diperingatkan kembali diri sendiri di hadapan Tuhan. Apakah yang saya beritakan dengan yang saya lakukan sudah berjalan bersama-sama? Apakah apa yang sudah saya beritakan itu sesuai dengan apa yang saya lakukan? Jangan sampai saya terlihat baik di depan Bapak Ibu sekalian, tetapi perilaku saya sesungguhnya di belakang tidak baik. Maka sesungguhnya Injil itu tidak tersampaikan. Rasul Paulus dia belajar dari kehidupan Yesus, bahwa Yesus memberikan pelajaran, memberikan pengajaran tentang Injil, tetapi dia adalah Injil yang hidup. Dan dia belajar bukan hanya dia berteori, tetapi dia belajar untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Dan dia buktikan apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, dia buktikan dalam kehidupan jemaat Tuhan itu sendiri. Dan biarlah ini membawa kita untuk selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, untuk tunduk dan terus belajar bagaimana menjadi seorang yang tetap kuat dan menjadi saksi bagi Injil Kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau Allah yang terus mengingatkan kami. Firman Tuhan membawa kami Tuhan untuk kami sadar siapakah kami di hadapan-Mu. Kami terus belajar menguasai diri kami. Kami terus belajar mengevaluasi tujuan kami. Di manakah kami berdiri dan kemanakah kami berlari. Karena itu Tuhan, meteraikanlah bagian firman Tuhan ini bagi kami. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk kehidupan kami seperti Rasul Paulus. Bukan hanya dia mendatangkan firman, tetapi dia juga hidup dengan firman itu. Dan dia dipakai menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami sehingga hidup kekristenan kami Tuhan pakai menjadi saksi, dan berikan kami kekuatan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, meteraikanlah bagian firman Tuhan ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Dewi. Terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengingatkan untuk kita selaras apa yang kita kerjakan, selaras dengan apa yang kita sampaikan menjadi saksi duta Kristus dimanapun kita berada. Bapak dan Saudara, kita akan memberi persembahan. Sekiranya persembahan ini dipakai untuk memperluas kerajaan Allah melalui gereja kita di tempat ini. Dan sebelum memberi persembahan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan kami saat ini di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Kami rasa semua boleh kami pakai dengan baik.
semakin diperluas melalui gereja misi yang sangat terima kasih. Terima kasih Tuhan di dalam amin. Gembala baik bersuling dan membimbing aku pada air. Pujiannya membimbing kita untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Ada kotak telah tersedia. Mari Bapak Ibu dimulai satu persatu dari depan, sebelah kiri saya, ke belakang dan seterusnya. Gembala bersuling aku, membimbing aku pada air tenang, dan membalikkan aku berteduh di padamu. Oh tidak, bisa tambahkan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan segera mengakhiri ibadah Minggu Raya hari ini. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Tiap langkah diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin. Indah sekali.
oleh karena anugerah, kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami sampai pada hari ini. Baik kami yang beribadah di tempat ini maupun jemaat-Mu yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Allah melawat dengan kekuatan kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan, buat berhasil oleh karena kemurahan-Mu. Bahkan anak-anak kami dalam pendidikan Tuhan juga tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Jaga lindungi dengan darah dan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kita kembali bahwa mulai dari hari Selasa kita akan memulai dengan kegiatan kategorial. Ibadah akan dilakukan dengan biasum dan waktunya jam 18.30. Jadi kita bisa mengikuti bagian ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Tuhan.